Barbara dan Ivy sangat bosan. Akan lebih menyenangkan kalau mereka berpesta. Ide yang bagus. Bagaimana dengan anggarannya? Oh, tidak ada uang. Bukan pertama kalinya mereka mengadakan pesta dalam keadaan bokeh. Kita perlu pemasaran yang bagus. Pesta piyama kita butuh sponsor. Mungkin seseorang yang kaya dan bosan dengan konsep dasar dan juga menginginkan hiburan yang baru. Pesta menginap Ivy dan Barbara membutuhkan Mia. Dia terpancing. Saat ini dia sudah memimpikan menari di atas ranjang dan memakai piyama barunya. Mia terlalu berharap pada tuan rumah pestanya. Dia bisa kecewa kalau begini. Bukan hal ini yang ingin dilihat olehnya. Situasi keuangan mereka memang benar-benar buruk. Ivy dan Barbara tidak akan pernah membiarkan Mia pergi. Pesta ini sangatlah menyenangkan. Kita akan mencuci pakaian. Dengan tangan, apakah ini abad pertengahan? Kartu kredit Mia bisa memperbaiki ini. Mencuci pakaian lebih seru jika dilakukan di jacuzzi. Ini adalah hari terbaik dalam kehidupan piyama. Mia adalah sponsor yang sempurna. Mereka akan memberi kejutan pada Mia dengan dekorasi yang dibuat. Dia tidak tahu kalau dekorasi ini dibuat untuknya. Ayo adakan peragaan busana piyama. Akhirnya dia berhasil menguasai panggung. Para model kita memang anggun dan juga modis. Menakjubkan sekali. Apa sudah memilih piyama yang kalian suka? Beri komentar piyama siapa yang paling kalian sukai. Mia, Barbara, atau Ivy? Harus ada perang bantal di setiap pesta menginap. Suhu di sini makin panas, benar-benar panas. Apartemen tetangga bawah bisa kebanjiran gara-gara keringat kita. Kipas Mia tidak pernah sepopuler ini. Semua menginginkannya. Ini bisa gawat. Mia harus turun tangan. Uang akan menyelesaikan apapun. Selagi mereka memperebutkan kipas, Mia memesan 1 unit AC. Sekarang mereka bisa mengendalikan cuaca. Mereka akan rebutan lagi. Kau tidak bisa percayakan apapun pada mereka. Pesta piyama musim panas ini berubah menjadi perjalanan ke kutub utara. Sekarang kita akan makan camilan. Soda murahan bukanlah kesukaan Mia. Semuanya menjadi milik Ivy. Rasanya seperti limbah radioaktif. Mereka memakan ini setiap hari untuk makan siang. Soda itu bisa mewarnai lidahmu, membuatmu pingsan, dan kau bisa punya ekor. Tapi siapa peduli? Soda itu bisa memberimu energi semalaman. Dan kau bisa membuat dekorasi dari gelasnya. Ini menakjubkan. Lebih menyenangkan dari mencuci pakaian di jacuzzi. Bagaimana dengan makanan utamanya? Kita hanya mempunyai beras saja. Itu bukan masalah. Kita bisa membuat sushi. Tapi kita ingin pizza. Kita harus berkompromi. Hei Mia, kau mau cicipi? Penampilannya bagus, tapi rasanya menjijikkan. Mia tidak pernah memasak. Dia selalu memesan makanan. Harganya sangat mahal, tapi lezat. Barbara dan Ivy cukup puas dengan kreasi mereka. Dan Mia puas dengan pembeliannya. Semua orang puas. Bagaimana kalau menonton film di luar? Di sana, di atas awan. Mia tidak tahu harus melihat kemana. Menonton pesawat membosankan. Dia sudah pernah terbang saat berpacaran dengan pilot. Itu hubungan terbaik yang pernah dijalaninya. Ivy melewatkan penayangan perdana gara-gara Mia. Tenang saja, besok ditayangkan lagi. Ini saat yang tepat untuk membuat makanan. Mereka punya gula, jadi bisa membuat permen. Itu mudah. Gulanya akan menjadi karamel. Suhu di luar adalah 65 derajat Celcius. Lihat yang kita dapatkan. Kita harus membaginya dengan Mia. Dia tidak mau itu. Merusak kesenangan.
Orang kaya tidak tahu caranya berpesta. Dia mengkhawatirkan asupan kalorinya. Angka-angka ini membuatnya mual. Memakan gula memang tidak baik, tapi yang ini justru lebih buruk. Mia memilih buah-buah eksotik yang segar. Rasanya manis dan menyehatkan. Tidak cukup manis. Harus ditambahkan gula lagi. Barbara setuju. Kau harusnya dapat yang terbaik. Mia belum pernah melihat yang seperti ini. Barbara ingin menakut-nakuti teman-temannya dengan cerita yang sangat seram. Mia merasa bosan, bukan ketakutan. Oh, tunggu saja akhir ceritanya. Suatu hari, Barbara menemukan koin emas dan tidak bisa mengambilnya. Panas melelehkan logam. Koin itu menempel di tanah, tapi seorang wanita mengambilnya dengan mudah. Barbara tidak pernah dapat kesempatan jadi orang kaya lagi. Kenapa berteriak seperti itu hanya karena sekeping koin? Perasaan Mia bahkan lebih mahal. Koleksi alat rias wajah Mia memang sangat mengesankan. Barbara belum pernah melihat yang seperti ini. Harganya pasti sangat mahal. Ini bisa mengubah siapapun menjadi ratu. Kemana masker wajahnya? Ivy, apa isi roti lapismu? Oh, kau tidak akan pernah jadi ratu. Dasar aneh. Tapi masih ada kesempatan untuk Barbara. Mereka ingin meminum jus. Minum jus dari gelas itu membosankan. Mia punya ide yang bagus. Ini sangat menyenangkan. Barbara jangan mengganggu konsentrasi Mia. Ivy sudah tidak sanggup meminumnya lagi. Di tiap pesta harus ada punch. Ivy punya sebaskom besar punch. Itu baskom yang digunakan untuk mencuci pakaian. Tapi siapa yang peduli? Minumannya lezat. Mia ingin mencicipinya. Rasanya sedikit seperti deterjen, tapi cukup lezat. Jangan gelasnya. Para gadis bokeh tidak pernah membuangnya. Barbara menyimpan gelas di saat-saat terakhir. Baskom ini membuat Mia panik. Ini lebih baik. Buang gelas kertasnya dan minumlah dari gelas biasa. Sebenarnya, bagaimana rasa uangnya? Mereka menyukainya. Perang bantal memang sangat menyenangkan. Kau bisa memukul orang dan mereka suka. Mia tidak menyukainya sama sekali. Ada yang salah dengan wajahnya. Dia menghabiskan banyak waktu untuk merias. Dia harus perbaiki. Ivy bisa. Dia adalah seniman sketsa untuk kepolisian. Iya, seniman sungguhan. Kami belum pernah melihat penjahat yang seperti ini. Tapi kalau bertemu dengannya, akan kami beritahu. Dia tidak pernah meminta tato wajah. Ivy agak berlebihan, tapi jangan salah paham pada seniman. Mia merasa sangat kesal, tapi riasannya bagus. Mia akan menceritakan cerita terseram yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Hari itu adalah hari normal biasa, dan semua terlihat baik-baik saja. Dia sedang memilih pakaian untuk kencan makan malam saat mengetahui kalau harga pakaiannya ternyata benar-benar murah. Ya ampun, Mia tidak bisa tidur selama 1 minggu, dan mereka tidak ketakutan. Dia memeriksa label harga piyamanya untuk menenangkan diri. Para gadis itu memainkan musik dan menggunakan kotak kertas karton sebagai meja DJ. Dan memainkan musik tenang dari ponsel mereka. Ini tidak berhasil. Mia tahu cara membantunya. Menggunakan speaker ponsel menyedihkan. Dia akan memperbaiki keadaan. Ini earphone. Ayo teman-teman. Mereka tidak akan mendengar suara petugas antar. Mereka terbawa suasana. Dan sekarang mereka semua menari dalam kesunyian. Dia sudah melihat berbagai macam hal dalam karirnya. Tapi yang ini pertama. Sebaiknya dia pergi. Pesta piyama benar-benar meriah. Mereka semua bersenang-senang. Kecuali Mia. Ada apa? Ayo kita berdansa cepat. Apakah dia tertidur? Dia kebosanan atau kelelahan? Para tamu silakan masuk. Dan malam ini akan menjadi legenda. Menarilah sampai matahari terbit.
Mia tidak akan mengingat apapun, tapi dia akan melihat fotonya besok. Ivy dan Barbara mengadakan pesta piyama secara cuma-cuma. Ini akan tercatat dalam sejarah. Tapi sekarang sudah pagi. Mereka harus membersihkan kamar. Ini seperti bom meledak. Ini bom pesta. Menjelaskan apa yang terjadi butuh waktu lama. Foto-foto ini sangat mengerikan. Dia melewatkan semuanya. Orang-orang menjahili saat dia tidur. Dia tidak menyukai ini. Sepertinya ini menyenangkan. Sayang sekali dia melewatkannya. Mereka sedang berjemur, menikmati matahari dan minuman segar. Tapi ada satu anak yang tidak bisa diam. Dia memakai terlalu banyak tabir surya. Itu membuatnya terpeleset dari kursi dan tergelincir hingga jauh. Sementara Ivy berkeliling di sekitar pulau. Hello, are you okay? Dan dia bertemu dengan Chad. Dia pelayan bar lokal. Dia punya minuman dingin yang bisa membuat Ivy santai. Oke, mungkin 3 minuman. Ivy sudah merasa lebih baik dan ingin pergi. Tapi Chad tidak membiarkannya pergi sampai dia bayar. Atau mungkin Chad hanya tidak ingin Ivy pergi. Dia akan membayar dengan tarian. Itu hanya cukup untuk tepuk tangan atau makanan kucing. Pelayan bar ingin uang tunai. Dia harus membayar utangnya. Chad ada tumpukan cucian piring. Ivy kesal dengan perlakuan ini. Dan ini sangat tidak adil. Tapi dia sudah meminum 3 minuman. Dia pikir dia itu siapa? Jika dia mahir dengan pekerjaan ini, dia harusnya mencuci piring. Ibu benar-benar panik. Ivy hilang. Semoga dia membawa ponselnya. Itu tidak terdengar seperti Ivy. Tentu saja, Mia mengambil ponselnya. Mia, itu tidak baik. Ini bukan saatnya untuk bercanda. Ivy bisa saja dalam bahaya. Dan kau hanya bermain-main. Ups. Ivy adalah yang berbahaya di sini. Chad membawa buah segar untuk pelanggan. Ini bukan untukmu, Ivy. Dia tahu cara dapatkan yang dia mau. Air mata selalu berhasil. Chad membuatkan mie untuknya, tapi Chad lupa bawa garpu. Ivy tidak peduli. Dia tidak peduli pada apapun, kecuali mewujudkan keinginannya. Dia baru dapatkan buah. Chad ketakutan. Semua kerja kerasnya sia-sia. Dia harus hati-hati agar Ivy tidak makan garpunya. Ivy pernah meminum coklat panas secara utuh. Untungnya dia hanya menggigit garpunya. Sekarang ini seperti karya seni. Ibu mulai hilang harapan. Lalu Mia mengusulkan untuk membuat poster hilang. Mereka hanya perlu mencari foto yang jelas. Tapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Mia ada ide bagus. Kita ada setengah fotonya dan bisa menggambar sisanya. Ini pasti mudah. Tapi Mia merusak posternya. Kita tidak ada pilihan lain selain ini. Gantungkan di pohon. Mungkin para burung melihat Ivy. Ivy menemukan posternya sendiri. Dan dia tidak bisa mengenalinya. Dia ingin sedikit meningkatkan desainnya. Ivy ingin menghabiskan semua kelapa yang ada di bar. Dan dia memesan lebih banyak lagi. Chad akan menunjukkan pada Ivy betapa susahnya mendapatkan kelapa. Kau harus menunjukkan pohonnya siapa yang berkuasa. Dan pohonnya akan memberikan apapun yang kau mau. Ivy melakukan itu pada kutu buku di sekolah. Dia bisa menangani kelapa ini dengan mudah. Dan Chad juga. Akhirnya dia bisa menyingkirkan pecundang itu dan bisa kembali pada keluarganya. Tapi ada yang berkata padanya bahwa dia salah. Iya, itu hati nuranimu yang bicara. Ibu dan Mia berkeliling pulau dan menemukan Ivy di posisi yang sangat aneh. Dia berpose seperti Buddha. Baiklah, ya, itu bukan dia. Karena mereka mengganggu meditasi Alice, mereka harus belajar aerobik air. Itu tidak semudah yang kau lihat. Lakukan dengan cepat dan lembut. Tidak ada istirahat. Ivy tahu minuman dingin dapat membuat semua orang merasa lebih baik. Chad merasa tidak baik-baik saja setelah terkena kelapa. Dia tidak mengenali Ivy dan tidak tahu dia di mana. Ivy akan menunjukkan di mana Chad bekerja dan apa yang dia lakukan.
Chad tidak percaya bahwa dia pelayan bar dan karyawan terbaik bulanan. Dia harus pertahankan kerja bagusnya dan mulai membuat koktail untuk pertama kali. Ini akan membutuhkan banyak latihan. Mia menemukan topi Ivy. Dia pasti di sekitar sini. Dan tanpa topi, pasti kepalanya kepanasan. Mia mendapatkan jejaknya dan menuntun ibunya ke tengah hutan. Ibu sudah agak curiga. Kebiasaan, Mia hanya lapar. Dia sedang mencari makanan enak. Dia sangat menikmati makanannya sehingga tidak sadar kalau pemilik makanannya sudah kembali. Oh, itu Alice. Dia tidak pernah berbagi makanan dengan siapapun. Kau harus bekerja membuang kalori itu. Mia menyesal karena sudah ikut liburan ke tempat ini. Dia akan mati sebelum ini selesai. Akhirnya mereka bertemu pelayan barnya. Chad takut dengan para gadis semenjak luka di kepalanya. Dia merasa pernah melihat Ivy, tapi tidak tahu di mana. Benturan kelapa itu berbahaya. Ini dia gadis yang hilang. Chad yakin bahwa dia baru melihatnya di poster. Ivy benar-benar bingung. Chad, kau baik-baik saja? Kepalanya terbentur lagi. Itu 2 benturan yang dia tidak inginkan. Dia masih tidak bisa mengingat apapun tentang menjadi bartender. Menurut Ivy, sudah saatnya dia berhenti bekerja dan mendorong Chad ke kolam renang. Hei, ini menyenangkan. Mia berteriak mencari adiknya yang menghilang. Teriakannya mengganggu ketenangan pulau yang sunyi ini. Tidak ada yang melihat Ivy dan tidak ada yang mau mendengar Mia. Mereka benar-benar menyebalkan. Begitu Mia pergi dari tempat itu, Ivy dan Chad muncul kembali. Sangat damai dan tenang. Kita harus cari tahu siapa pemenangnya. Mereka berdua menang. Lanjutkan berenangnya. Ivy ingin berjemur sinar matahari saat Chad muncul sambil membawa coklat. Ivy tidak bisa menolak coklat manis yang lezat. Dia menelannya dan tersedak. Chad sedang mengingat cara melakukan pertolongan pertama. Chad berusaha mengeluarkan coklat itu. Ini memalukan. Mulutnya langsung kotor. Untungnya Chad ada tisu. Situasi sedang bagus, jadi Chad mengajaknya berkencan. Dan Ivy pun langsung turun. Mia masih berteriak mencari adiknya. Udara yang hangat membantu suaranya berputar di sekitar pulau. Dan itu sangat mengganggu Alice. Dia akan marah. Dia sebaiknya menerima bahwa dia tidak bisa meditasi selama ada orang-orang aneh. Alice sangat marah. Ibu dan Mia sebaiknya kabur. Chad ada kejutan khusus untuk Ivy. Piknik di pantai. Dia memiliki selera humor yang hebat. Cukup 1 sentuhan membuat mereka terdiam. Kecocokan mereka semakin baik. Kita tahu kemana arahnya ini. Ayolah, cium saja gadis itu. Tapi kemudian keluarganya datang. Adik kecil tidak boleh punya pacar sebelum kakaknya punya pacar. Chad tidak akan memaafkan Mia untuk hal ini. Begitu juga dengan Alice. Tidak ada yang seru tanpa kehadiran Chad. Ivy tidak bisa berhenti merindukannya. Bagaimana jika dia kabur? Tidak beruntung, kau terperangkap. Dicintanya Chad. Ayo kita minum minuman segar dan mungkin berciuman. Ya, lihat bagaimana Kylie mengatasi masalah ini. Sekarang dia punya banyak beban karena tidak mudah menyelamatkan kapal tenggelam jika para awak kapal diam saja. Bicara soal pegawai, ini adalah Mia. Dia sebagai penjaga kolam dan dia seniman. Dia menghabiskan waktu dengan berjalan sambil membawa ban besar, mendorong orang-orang masuk ke kolam. Tapi kali ini Mia mendorong orang yang salah.
Tidak heran kalau tempat ini ada di ambang kebangkrutan. Bagaimana bisnis berjalan kalau tidak ada yang mau bekerja? Kalau mau pekerjaan beres, lakukan sendiri. Ide sederhana ini sangat sering membantu Kylie. Dan jika para pegawai tidak mau bekerja, mungkin dia bisa pakai dirinya sebagai contoh. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencana. Mia punya pendekatan yang sederhana. Agar tidak mengawasi yang main prosotan, tambahkan batas tinggi badan setinggi-tingginya. Maka tidak ada yang bermain prosotan, tapi trik Mia langsung ketahuan. Sekarang Kylie sangat mengerti. Prosotan tidak memberikan keuntungan apapun jika tidak ada yang main. Kemalasan Mia hampir mengacaukan tempat ini. Dan sekarang dia harus bekerja keras, tidak boleh malas. Hey, tonton video baru kami, kalian pasti menyukainya.